Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu? Berapa banyak yang ke toilet? Anda bayangkan kalau cuma ngejar dunia, gak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat, dunia diberikan panjar duluan, pahala akhiratnya setiap. Ilmu dengan amal gak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau nggak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majelis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Pernah nggak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, coba niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah untuk mengamalkannya, Allah akan permudah dan berkah nanti ilmunya, berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu hanya ilmu agama saja, tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musolanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ. Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar. Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ. Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu. Berapa banyak yang ke toilet. Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, gak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat, dunia diberikan panjar duluan, pahala akhiratnya setiap yang wudhu Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan, makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu, yang makannya Masya Allah kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali, itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dong. Misalnya, mana si pitung? Belanda dapat. Jepang ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu, kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya. Ya Bung Hatta, ya Masya Allah, Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya mereka belajar. Dan yang paling dahsyat ulama-ulama kita, Masya Allah itu. Ya ulama-ulama kita itu dulu, bukan sekedar belajar, kemampuannya luar biasa, semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Padani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Jadi saya sarankan kalau kita mau belajar dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah, sholat, taklim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang. Dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Ente kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur, surga kita yang belum jelas. Dunia itu gak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya gak susah. Ini di rumah tangga ribut, karena gak pelajari ilmunya, jadi gak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang gak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan.
Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah, tapi kata Syekh Hashim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan. Nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga yang paling utama. Kalau dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa, minta yang paling utama. Misal ya, kan di sholat kita sering berdoa kan, makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiyad doa, sholat itu doa, karena semua dari takbir sampai salam itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau anda berada di dua posisi itu dan anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada. Engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafaz dari Nabi, bacakan doanya. Kalau nggak ada contoh lafaz dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku ya Allah, dan berkahi pada bisnisnya, berkahi di harta kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku nggak minta apapun ya Allah, pengen Quran aja ya Allah, pengen Quran aja. Minta yang paling utama. Fadlan. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah statusnya dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Catat ya, karena di kitab tidak ada, ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi permedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang.
Apa amalan itu? Tafaqquh fid din, belajar di agamanya. Makanya saya nggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafaqquh, yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang tapi nggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa tapi nggak jelas. Atau yang isinya bahkan semakin nggak jelas. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja yang nyampein bingung. Ya. Itu kan bahasa Nabi. Anda akan mendengar nanti sayati, awas zamanun, akan datang satu masa nanti, di hadis Muslim, sahih hadisnya. Akan datang di satu masa nanti, orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu membuat Anda bingung, kaget. Ya, jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh kalau dengar Abu yang sekarang itu ikut kaget. Ikut kaget. Karena mereka pun nggak punya kosakata itu. Ya, oh canggih juga nih kata-katanya ya. Abu Jahal tuh nggak punya itu. Ya, Abu Jahal sejahal-jahalnya. Ya, benar, Abu Jahal sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab selahab-lahab ya. Itu Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad SAW, kita ini nggak usahlah berselisih, nggak usah perang. Kita damai aja. Nah, caranya gimana malam ini? Biarkan, kita memang beda, kata mereka. Kita memang beda. Tapi perbedaannya jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini, udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok kamu nyembah Tuhan kita, selesai. Tapi kalimatnya sederhana, kita memang beda, tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahal-jahalnya, sejahiliah-jahiliahnya, itu nggak kenal dengan persamaan agama. Nggak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini jangan sampai rame, gantian aja. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam dengan baik. Makanya ketika dipanggil kafir dia nggak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih, dipanggil kafir nggak marah. Kuliah ayyuhal kafirun, dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok. Dan dia nggak marah. Nggak pernah tuh ada riwayat mengatakan tafsir asbabun nuzul. Ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan, apa kafir? Nggak ada. Jadi orang Arab paling fasih aja disebut kafir, dia menerima karena itu memang bahasa syariat, bahasa fiqih, dan itu dipahami betul.